Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan Adi Bakti Sanapati dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan sinergi Polri dalam memperkuat keamanan siber nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima penganugerahan Tanda Penghargaan Adi Bakti Sanapati di Auditorium Roe Biono Kertopati, kantor BSSN Depok, Jawa Barat pada Rabu 6 Mei 2026. Penghargaan yang diberikan kepada Kapolri merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan sinergi Polri dalam memperkuat keamanan siber nasional. Pemberian penghargaan secara resmi dengan penyematan PIN, penyerahan trofi, dan piagam penghargaan dari Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kita sangat bangga beliau berkenan dan mengapresiasi atas penghargaan yang kita lakukan karena sekali lagi kolaborasi itu sudah direktif dari Bapak Presiden dan itu harus kita wujudkan. Tidak ada lembaga yang paling hebat, yang ada adalah yang berkolaborasi. Sehingga efisien, efektif itu merupakan suatu mandat. Dan kita tidak bisa berjalan sendiri dan melalui kolaborasi ini, melalui komitmen kita bersama, kami yakinkan kepada Bapak Kapolri bahwa di belakang Bapak ada kami BSSN yang membersamai. Dan kita BSSN jangan pernah ragu untuk melangkah bekerja karena ada teman-teman kepolisian yang membersamai kita. Selain menerima penghargaan, Kapolri juga memberikan ceramah umum kepada taruna dan taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara atau Poltek SSN, serta 1.000 staf dan pegawai BSSN RI terkait dengan tema transfer digital dan penguatan keamanan siber dan sandi Polri dalam mendukung keamanan negara serta kedaulatan nasional di era siber. Baru saja saya mendapatkan gelar Tanda Kehormatan Adi Bakti Senapati. Tentunya bagi saya ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa dan tentunya ini menjadi motivasi bagi kita untuk bersama-sama Polri dan BSSN terus akan meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas. Apalagi Bapak Presiden selalu menyampaikan kita harus bersatu, kita harus bersinergi menghadapi ancaman dan tantangan terhadap bangsa dan negara. Dan saya kira ruang cyber menjadi salah satu ancaman terbesar ke depan dan tentunya kita harus jaga bersama-sama dengan berbagai macam kegiatan. Kolaborasi, sinergisitas menjadi kunci sukses untuk kita menjaga kedaulatan di bidang keamanan cyber. Melalui penghargaan ini diharapkan menjadi pendorong untuk memperkuat kolaborasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Badan Siber dan Sandi Negara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional khususnya di ruang siber. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Polda Kepulauan Riau melaksanakan pengawasan dan pengecekan daycare di Kota Batam guna mencegah kekerasan terhadap anak. Dari hasil pengecekan dan pengawasan yang dilakukan, diketahui petugas daycare tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik bagi anak-anak. Dalam rangka memastikan perlindungan dan keselamatan anak, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau melalui Subdit 4 PPA bersama dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kota Batam, UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau, serta Dinas Pendidikan Kota Batam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengecekan terhadap tempat penitipan anak atau daycare di wilayah Kota Batam. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubdit 4 di Treskrimum Polda Kepulauan Riau, Kompol Tri Prasetyo. Sebagai bentuk tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta respon terhadap perhatian publik terkait pengasuhan anak di fasilitas daycare. Dari hasil pengecekan dan pengawasan yang dilakukan, secara umum diketahui bahwa para petugas daycare
tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik bagi anak-anak. Anak-anak diasuh dengan pendekatan yang mengedepankan kasih sayang, pembinaan perilaku, serta stimulasi perkembangan sesuai dengan usia melalui kegiatan bermain edukatif, interaksi sosial, dan pengawasan yang intensif. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Nona Priscilia Ohei menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif dalam memastikan seluruh daycare di Kota Batam benar-benar aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Polda Kepulauan Riau juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara berkala serta memperkuat sinergi lintas instansi dalam perlindungan anak. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau juga menghimbau kepada para pengelola daycare agar senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi, standar operasional, serta aspek keamanan dan keselamatan anak. Kepada masyarakat juga dihimbau untuk aktif melaporkan apabila menemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas melalui call center 110 yang aktif selama 24 jam maupun melalui aplikasi Polri Super Apps sebagai layanan pengaduan cepat dan terpadu. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Di Bali, pemirsa, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di pintu masuk Pulau Bali, jajaran kepolisian khususnya Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk terus mengintensifkan kegiatan pemeriksaan di pos terpadu 2 pintu masuk Bali guna mencegah masuknya barang berbahaya dan potensi tindak kriminalitas. Bertempat di pos 2 pintu masuk Bali, Pelabuhan Gilimanuk, 6 personel UKL 1 Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Kegiatan ini dipimpin oleh Pawas AKP I Gusti Agung Kade Samara Putra bersama dengan Padal Ibtu I Ketut Budiasa. Pemeriksaan dilakukan secara preemptif dan preventif terhadap orang, kendaraan, serta barang bawaan, baik roda 2, roda 4, maupun kendaraan besar lainnya. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masuknya barang terlarang seperti narkotika, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, serta potensi gangguan Kamtibmas lainnya ke wilayah Bali. Kegiatan ini merupakan tugas rutin yang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres Jembrana. Dengan pelaksanaan tugas yang konsisten dan humanis serta profesional, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bali tetap terjaga kondusif. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga aktif memberikan himbauan kepada masyarakat, termasuk sosialisasi layanan Polri melalui hotline 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Dari Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Polres Jembrana, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Selain itu, pemirsa, dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan adat masyarakat, jajaran Polsek Kediri, Polres Tabanan, Polda Bali melaksanakan pengamanan upacara ngebejian sesuhunan yang berlangsung di Kayangan Merajepati, Desa Adat Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Anggota Pantas Polsek Kediri bersama Bapak Kapolsek Kediri melaksanakan kegiatan pengamanan kebejian di Deputara Susunan Pura Merajepati, Desa Adat Kediri. Kegiatan pengamanan upacara ngebejian sesuhunan dipimpin langsung oleh Kapolsek Kediri Kompol Putu Budiawan dengan melibatkan sejumlah personel yang dipimpin oleh Kanit Lantas AKP I Ketut Bagiana. Upacara ngebejian merupakan salah satu rangkaian upacara sakral yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat Kediri sebagai bentuk penghormatan kepada sesuhunan yang berstana di Kayangan Marajepati. Prosesi adat ini diikuti oleh krama adat dengan penuh hikmat, tertib, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi leluhur. Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Kediri melakukan pengamanan di sekitar lokasi upacara, serta pengaturan arus lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan dan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Kehadiran aparat kepolisian di tengah-tengah masyarakat juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang mengikuti prosesi keagamaan tersebut, sehingga pelaksanaan upacara dapat berlangsung dengan tertib tanpa hambatan berarti.
Kapolsek Kediri Kompol Putu Briawan menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung serta menjaga kelancaran setiap kegiatan adat dan keagamaan masyarakat Bali, khususnya di wilayah hukum Polsek Kediri. Polri hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat termasuk dalam setiap kegiatan budaya dan keagamaan yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Bali. Dari Humas Polsek Kediri Polres Tabanan Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.